Kalau boleh kamu tahu, ini salah satu monumen yang bersejarah. Ada tulisan mobil Bung Tomo. Sini. Ini saksi sejarah. 41 meter. Wow. Lengkungannya itu ada maknanya. Itu ada 10 itu, Mas. Lengkungan apa? Itu kan berbentuk dari geriginya. Itu 10 itu. Oh. Maksudnya 10 November. Iya. Nanti berapa? Iya. Monggo. Nah, kalau di daerah lain kan ada Abang None Jakarta. Kalau ini Cak Ning. Nah, ini salah satu replika. Ini orang Jepang. Apa kita tanya itu? Ini di second floor-nya, di lantai kedua. Ini lebih banyak senjata loh. Senjata. Semanggi Surabaya, lontong balap Wonokromo. Enak ya Dak suaranya? Surabaya iki nanti. Ke Garut tak kenal. Kamu nanti saya. Nanti. Ro gak? Iku Tugu Pahlawan ya. Nah, Makanya nyanyi iku mau. iya, saiki Cakmus lagi nang Surabaya lho. Heeh. Cakmus Sambang Ngopi hari ini kan kapanane sudah pernah tak kasih tahu bahwasanya Sambang Ngopi nggak harus tempat warkop ataupun kafe, atau yaitu Sambang visit tempat unik, tempat bersejarah kita sambil ngopi. Lah hari ini Cakmus lagi di Tugu Pahlawan, salah satu monumen yang istimewa karena ini bulan November ya. Cakmus jadi melaku nang Surabaya. Ayo, halo Cakmus. Mungkin banyak yang belum tahu Surabaya ini salah satu monumen yang sangat unik. Ya, kebanyakan mungkin tahu Tugu Pahlawan ya dari hanya luar. sekedar gitu. luar, dalam semua ada apa lo ini? Enggak apa? Pintu masuk kantor Tugu, patung Gubernur Suryo dan segala macamnya. Ini apa nih ini? Ini denanya yang ada di sini. Ada musola. Iki Mat, kalau di parkir. Apa? Ini di parkir. Iya. Oh, ya, toilet ini di luar tadi kan. Nanti kita masuk ya, Lur. Di dalam itu ada apa aja. Kalau lokasinya wis gampang lah, Cak ya. Ya ini di Wis tengah pada di tahu daerah lah. Surabaya. Pokoknya sampean map Tugu Pahlawan. Nah, yang diantar uniknya diulik sekarang itu banyak orang yang belum tahu dalamnya gitu ya. sini. Ya sebenarnya sudah banyak. Cuman nanti kita detail, kita ituin lagi. Ini Tugu Pahlawan hari ini gimana? Oke. Ayo ikut kita masuk. Ini masih area parkiran, Cak ya? Ya, Itu apa, Cak? ini monumennya. Sebelum masuk lah, selamat datang. Ah, sebelum masuk, ini petanya. Ini tadi kan keterangan kalau petanya, yang ini nanti kabut. Harus monumen Tugu Pahlawan museum lah. Nanti kita bakal masuk museum ini. Perpustakaan ini dihapus, kasih motor ya. Kantor kantin lah. Ini kafetaria ini. Kopi tari. Oh, ya, jadi nanti kita ke dalam ke Tugu Pahlawan, museum, dan ke kantin nanti. Kita akan jelaskan ya. Ada apa sih? Ayo ikut. Nah, Cak. pokoknya ini kita masih di area luar, parkirnya luas untuk mobil ataupun motor. Ya. Masuk ini. Tutup ya. Tutup. Tembok. Tembok. Nah, udah masuk aja. Nah ini, kalau boleh kamu tahu, ini salah satu monumen yang bersejarah. Bung Karno dan Bung Hatta lagi memproklamirkan. Hormat sih. Hormat. Ini salah satu kalau kita ke Surabaya, ini yang sudah pasti. Nah ini dulu jargon-jargon ini waktu perang area-area Surabaya ini. Oh, ini jargon-jargonnya gitu ya. Rawi rantas, Malang putung, freedom forever, merdeka atau mati. Nah itu salah satu jargon yang dipekikkan area-area Surabaya. Nah monumen 10 November ini salah satu monumen ya untuk memperingati
pas perang-perang arek Surabaya. Ini kayaknya mau ada acara besok ya. Iya. Ya kan ini bulan November, Mat. Iya. Jadi Surabaya ini duwe gawe biasanya. Udah kita keliling. Oke, keliling, Cak. Lihat suasananya sekarang. Coba sambil di ini, Cak, dijelaskan apa aja yang ada di dalam. Di dalam ini yang pasti tadi kita kan keterangan ada pasti monumennya itu kan. Ya seperti habis itu di sekelilingnya ada taman. Kita bisa keliling. Cak, jangan jauh-jauh, Cak. Ini ya, ada taman, Mic-nya. Masuk suaramu nanti. Mobil Bung Tomo. Nah, kita kan sudah ketemu. Ya. Sama keponakannya Bung Tomo. Koleksi patung, koleksi senjata. Nanti kita lihat. Ayo ikutin terus, Sakmus. Salam seruputnya durung, Mas. Karena belum ngopi. Nah, ini seruputers. Ke kanan, museum, mobil Bung Tomo, koleksi patung, koleksi senjata. Nah, itu toilet. Ini ke arah kanan. Nah, kita lanjut aja ke sana. Oke. Sambil muter kita. Suasananya adem ini, asri. Banyak tumbuhan. Terus ikutin jadi sekelilingnya taman-taman ya. Taman, ada tempat duduk, mungkin kita bisa. Untuk santai juga ukiran-ukiran bisa. Bapak tidur ini enggak apa-apa. Iya. Jadi selain kita melihat tempat bersejarah ini, cocok juga kalau kita ngajak teman, keluarga ataupun anak untuk jalan. Sekedar jalan santai aja oke kok. Oke. Ayo, Mat. Tadi bayarnya parkir tok tadi ya? Ya, masih bayar parkir. Nanti kita bayar lagi kalau masuk museum. Oh gitu. Kalau hanya sekedar masuk sini parkir tok kan ya? Ya, parkir aja. Itu kan perlu murah. diinformasikan. 5.000. Ya nanti kan pas bayar tak shoot tadi. Kok aku tak nggak sepeda motor, Mas. Oh itu ya, masih sana ya, sana sih ya. Spot-spot ini sih, Mat, untuk kita foto juga bagus, untuk kita jalan-jalan sambil ngevlog ataupun kita duduk santai sama keluarga sama teman, oke, nggak masalah. Oke ya. Tamannya cukup luas. Itu sebelah kita kan depannya kantor gubernur. Nah, ini Surputers. Ini salah satu yang ada di dalam tadi kan. Ada tulisan mobil Bung Tomo. Sini. Ini saksi sejarah. Bahwasanya dulu Bung Tomo. Ini apa? Ya termasuk ikut saksi sejarah. Saksi sejarah, saksi benda sejarah. Mobil Bung Tomo. Ini bisa dijelaskan merek mobil Opel Kapita buatan Jerman. Ini sudah nggak ada ya, build up mobil. Ini masih terawat, terjaga. Mogok gak mati kira-kira. Jadi ini mobil dulu Bung Tomo waktu pas untuk perjuangan, ini masih dirawat. Nah di sini masih ada. Coba ke sini, Mbak. Ini kan kita lihat sisi ini ya. Kalau kita lihat sisi tadi kita lewat di tengah ya. Kalau di sebelah pinggir itu tempatnya juga oke untuk banyak untuk kita nongkrong atau duduk. Di situ ada beberapa patung. Sebenarnya ada beberapa patung, 2 atau 3 Mas ya. Atau kita shot boleh. Dan di situ ada perjuangan ataupun gambar. Ya gambar ilustrasi perjuangan sampai Bung Tomo waktu memberikan semangat pada rakyat Surabaya bahkan sampai haji. Karena belum perlu diketahui Bung Tomo itu wafatnya pas di wukuf di Arafah. Jadi beliau waktu melakukan ibadah haji, waktu wukuf itu beliau meninggal. Makanya di situ ada. Ini berarti sisi mananya, Kak? Ini kalau kita masuk dari pintu utama tadi sisi kiri, sebelah kiri yang dalam. Camus tadi kan yang paling pinggir ini paling ya. Pinggir. Nah, ini kan pagar pembatas ya. Patung, kalau depan nanti kita patung Bung Karno sama Bung Hatta. Kalau di sini ada Bung Tomo. Di sana ada beberapa patung. Oh iya, ini pas paling pinggir lah. Paling pinggir. Nah ini mobilnya ya. Ya belakang mobil. Sekarang ke bangunan utama. Ke bangunan utamanya. Ke Tugu Pahlawan monumen. Cak mobilnya kempes ya? Ya turu ditambal soal. Itu kan tambal itu turu ya. Oh iya. Ayo kita masuk. Yuk.
Ini salah satu bangunan utamanya. Kok salah satu ya ini bangunan utamanya. Lu kan banyak di sini utama yang dijelaskan Di sini. tadi. Ada museum, ada apalah ini maksudnya yang dimakan tugunya. Ini kecil sekali ya. Kecil gondolmu. Enggak ini dah. Iya ini. Ini loh. Ini loh. Oh ini dah. Ini panjangnya kurang lebih 41 meter. Ya kabar coyo. Meter ono dhewe. Berapa panjangnya ini? 41 meter. 41 meter. Pas Lawan sing satu. prosotan bareng. Iya, nggak apa-apa. Jadi monumen ini dibangun kurang lebih tahun 1952 ini loh. 19 52. 41 meter. Wow. Lengkungannya itu ada maknanya, itu ada 10 itu, Mas. Lengkungan apa? Itu kan Oh, berbentuk ada geriginya itu. geriginya, itu 10 itu. Oh. Maksudnya 10 November. Iya iya Jadi iya. mana? Ya kalau kita di Jakarta kan ada Monas ya. Kalau Hah. Surabaya itu monumen. Sebagai memperingati perjuangannya arek Surabaya. Nah, ini 52 51. Nah, ini diresmikan di sini pada masa penjajahan kolonial Belanda 42. Dibangunnya mulainya itu tahun 51, diresmikannya 52 sama presiden kita. Dalam artian penghormatan dan mengingat terhadap keberanian luar biasa pengorbanan jiwa arek-arek Surabaya dalam pertemuan Heroik 10 November ini. Jadi di sini selain berbentuk tubuhnya ada patung dan ada kolam ini. Ini biasanya itu mat. Cak. Apa sih? Airnya ini loh. Biasanya ada air mancurnya, cuman ini lagi dimatikan. Di sini. Ini lihat ada kata-kata bagus ini. Apa? Makam pahlawan tak dikenal. Di sini kau tidur dalam keabadian tanpa batas sebagai pahlawan tak dikenal. Karena gugur saat berjuang tanpa pamrih, membela bangsa negara menjadi satu dalam pusara tanpa merdeka. Merdeka. Arek Surabaya iki yo. Nah, jadi ini pas di tengahnya. Jadi kalau kita masuk tadi, kita kan lewat ke kiri, putar lah. Pas di tengahnya ini, ya bangunan Tugu Monas. Karena ini terinspirasi sama Monas ini. Monumen 10 November ya, Tugu Pahlawan. Lah, yang ngasih lagi di situ tadi kan ada, kita masuk ada tulisan museum, ada Bung Toma. Kita lihat ke museumnya apa sih? Yang di dalam museum Tugu Pahlawan itu ada apa? Kalau Yuk. di sebelah sananya dulu ya. Mana? Ya sama, Ini ini loh. tempat kayak sih. Kita pulang. Ini Pas sebenarnya pintu masuk bisa dari sebelah kiri. Cuman kalau untuk pintu utama karena parkirnya di depan tadi, Mas. Oh Masuk. gitu ya. Jadi kan ini Itu yang sebelah sana ya sama aja ya. Sama kayak aja. Sisi. Ya nanti kita pulangnya kita lewat sana. Jadi biar enak. Jadi lokasinya muter gitu loh. Iya iya iya. Ya, ayo kita ke area museum. Ke museum atau ya. tutup? Iya, ayo. Oke. Nah, ayo. Ini museumnya. Jadi Beli tiket dulu ya. iya. Jadi ini ya prosedur pemesanan etiket monumen Tugu Pahlawan. Jadi kita mau masuk ke sini. Oh tiket. Iya, ya ini kan zamannya online, Mat. Ini sudah kita di depan pintu masuk dan depan tiketnya masuk untuk museum ini. Ya udah kita pesan. Murah kok, Lur. Cuman ya kita harus berkesan etiket. Nah, di sini. Paling enggak kamu harus tahu ini. Operasional museum. Sekarang kita masih di sini jam 1 ya. Tiket masuk 5.000 per orang, gratis bagi pelajar mahasiswa. Gratis, Mas. Nggak belajar. Iya, pelajar ropo. Ya ini Cak Mus mau pesan dulu ya. Ini kita harus scan dulu. Oke. Isi dulu. Gampang isinya. Gitu, Mas. Nah. Sudah. Nah, ini Cak Mus sudah Oh, cepat. dapat tiketnya. Cepat. Mana? Online ya ini. Oh nanti kayak ngisi Nah, data isi gitu. terus data kita masukkan. Oke. Kita 2 orang berarti 10.000 ini. Iya. Ini Mas ya? 2 orang. Sudah scan ya belum? Ini 10.000 Mas. 10.000. Iya. Kita sudah dapat tiketnya ini. Nonton bioskop. Nah ini tanggal 19 Februari tahun 2000 ini Gus Dur juga meresmikan museum ini.
diresmikan oleh. Jadi museum ini tidak serta-merta bareng waktu dibangun sama Tugu Pahlawan. Oh, Jadi ini gitu. datang belakangan. Jadi ini baru Iya, iya, iya. diresmikan oleh Presiden Abdurrahman. Ini apa, Cak? Itu lokasinya. Koleksi senjata segala macam. Nah, lebih lengkapnya nanti kita ke dalam, kita keliling aja. Yuk, masuk. Sebentar, Cak. Nah, ini camus. Iya. Ayo. Ada acara apa ini, Cak? Ini kalau Surabaya mungkin Cak Ning. Oh, Cak Ning ya. Itu Cak sing asli, nah ini Cak Mus. Iya, iya, iya. Ya nanti kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Apa, Cak? Iya. Iya. Nanti belakang. Iya. Monggo, monggo. Nah, kalau di daerah lain kan ada Abang None Jakarta. Kalau ini Cak Ning. Oh, Istilahnya pemuda-pemudi. Rame banget pengunjung. Nah ini kamu unik, di tengah ini ada foto tempo dulu. Ini beberapa daerah di Surabaya, jalan jembatan Petekan, Wonokromo dan segala macam. Ini loh, sik ta. Cak Ning dulu nih, lihat Cak Ning aja daripada lihat awakmu, Cak. Iya dah. Iya. Monggo, Cak. Iya, monggo, monggo. Yang kayak dua anak apa ya? Ya apa nek? Cak Mus kecak ning sunat ini. Yo ning sunat iki sobat ya bahaya. Iya. Wah, ning sumiku dateran ya. Iya. Ayo. Aku foto, Mas. Atau gini, Mas. Iya. Iya. Sudah dicak. Saya ini, ayo coba lihat ini. Ini foto tempo dulu ya. Itu beberapa daerah Surabaya, Bang Jawa. Itu dulu. Nah, Tempo ini kan dulu. ini tujuan gedung sekarang sudah berubah kan, jembatannya sekarang udah bagus. Terus di sini apa ini? Kantor pos. Nah, itu Hotel Oranye. Ini yang kalau kita lihat sejarah di situ lah salah satu tempat yang berjuang untuk Hotel Oranye. yuk lanjut aja Pak. Sini. Ini bangunnya kita. Nah, di sini ada bentuk semacam relief ya, Mas. Sebelum kita masuk ke dalam. Oh, ini ada baru ini ya, Cak. Ya? gambaran dulu pertempuran area Surabaya. Nah, ini kata-katanya lihat. Wocon, tetes air mata dan doa tulus. Merdeka! Kami bangkit. Nah, aku durung ngopi Mat. Iya, iya, iya. Kita lanjut aja. Kopi di kantinnya nanti, Cak. Ya, kita ngopi. Ini gini ya berarti Sudah ya. masuk kita. ke Ini dalam. masuknya, ini kayak baru ininya ya, mukodimanya gitu ya. Ya. Opening. Sama aja. Ayo. Ini masuk ke dalam, baru nanti di sini banyak ada tadi senjata dan lain-lain. Hah, nampak eskalator. Eskalator ya. Kok mandek Mat? Dadah. Udah, sampai ketemu di bawah. Wede. Mandek Cak. Nah ini sudah mulai masuk, disambut dengan beberapa foto. Nah ini foto dulu waktu ini Soekarno peletakan batu pertama. Kalau tadi kan foto-foto daerah ataupun jalan-jalan Surabaya tempo dulu. Kalau ini foto proses pembangunan ataupun peletakan batu pertama. Bisa aja semua. Mat. Oh, Ini 25. apa ini ya? Ya pembangunan kan diresmikan. Nah ini di depan monumen ini dulu tempo dulu seperti ini. Tunggu dulu ya. Ini kan ada jembatan. Ini kereta api. Yuk masuk lagi. Nah, kita sudah masuk ke dalam. Nanti kita kelilingi semua, mulai dari ke atas. Palingan nih, saya tertarik ke kiri dulu nih, Mas. Ke kiri ini ada apa? Nah, ini miniatur ya.
bangunan Tugu Pahlawan. Sebelum masuk kita lihat di sini. Jadi ini perlu diketahui Sruputers. Jadi daripada kita ngajak anak-anak kita ke tempat lain sebelum ke mall atau mending ke sini. Jadi selain wisata paling nggak ada edukasi sejarah biar tidak lupa dengan jasa-jasa pahlawan. Betul. Sini. Masuk. Ini masuknya di the first floor and second floor. Bisa bahasa Inggris sama. Iya. Ini ada proklamasi, pasca proklamasi, film dan lain-lain. Di sini ada. Ini gambarannya. Ini udah kita masuk aja dulu. Oke. Ada apa di dalam? Isi sematang ya. Iya, iya. Wede. Ini salah satu tempat. Ini kalau mau foto. Nah ini narik ke sini. Di sini ada replika dan sekilas tentang resolusi jihad ya, yang kapanannya kita kapan hari Iya. kita sudah ngopi budaya. Di situ kita jelaskan. Di sini ada beberapa sekilas. Ya kurang lebih sama ceritanya, Mak. Dengan waktu itu sehingga Laskar Hizbullah, Mbah Hasim sampai ke area-area Surabaya. Nah ini di sini ada ini replika patung kecil. Ini menggambarkan suasana Timur dulu waktu zaman area-area Surabaya berunding. Ini sampai timbulnya resolusi jihad itu jelas Mbah Hasim itu atau Mbah Wahid itu. Oh iya. Iki Cak, luwet aja. Nah, iki pohon iki. Pohon turut digodhog. Mbak, Bu. Nah, ini zaman penjajah dulu. Nah, ini salah satu istilahnya veteran-veteran dulu. Oh iya. Sama kalau kita di luar area Surabaya salah satu ya ini gambaran tetap pakai belangkon ya, yang tidak ini salah satu dulu bambu runcing pas lagi melawan. Nah ini lihat kan ini sopo nih. Apa ini ya? Ini salah satu bukti otentik yang masih ada. Ini sarungnya sopo ya? Majen Sungkono. Majen Sungkono. Salah satu komandan BKR atau TKR. TKR dulu tentara rakyat ya kan, belum ada TNI dulu, TKR. Maca se. Ini sarung enggak? Saya sarung, kalau ini baju. Oh, style. Nah, ini tongkat komando siapa, Mat? Nah, ini biasanya komando itu kan selalu bawa tongkat. Ini salah satu tongkatnya Majen Sungkono. Majen. Sekarang sudah dipakai jalan ya. Iya, iya, iya. Ayo, lanjut. Oke, Cak. Unik, asik. Ini nanti kita sebelum, nah pas di tengah ini tetap ada patung. Oh, ini salah satu menggambarkan dulu gimana perang zaman itu, ada tentara, ada yang sudah terbunuh. Ini sama ini ya. Ya ini tulisan Penjelasannya ya. Suasana dulu. Gimana suasana mencekamnya, pengeboman. Surabaya pernah dibom. Sangat dan ini namanya tempatnya kan kita kan dingin ya, nggak usah khawatir di sini panas atau. Dan yang paling nggak kita belajar sejarah tapi asik, karena kan kalau kita baca sejarah tidak hanya ada tulisan tapi ada bentuk peragaan ataupun ini tadi kan ada replika patung besar dan gambar-gambar. Dan di sini sudah dijelaskan sedikit, ada foto tempo dulu, bahkan di situ tadi gambarnya sekilas tentang sejarah meletusnya 10 November dari resolusi. Itu juga sama, Cak ya? Sama. Ya itu sini aja, di shot aja, biar pada tahu apa sih. Tadi kan resolusi jihad. Kalau ini apa ya? Nah, oh ini 10 November ataupun ketika diperingati, setelah itu kan dibikin monumen ya, ini gambaran. Gambarannya ini. Siapa, Cak? Ini yang jajah kita ya. Nippon. Ini Ya ini waktu proyek Rubu.
Hmm. ドが中あ佐渡が年かさ Come on. Paham tahu kan, Cak? Jepang ini 40高さは45円これだよね多分これは40円これは180円 ini salah satu replika 取 ya. り付け方探してたよね45ヤード Ini orang Jepang apa kita tanya itu? Paham tahu. Saya Surabaya gak tapi tapi suwi baru. Iya, tadi. Ah, udah pergi mas. Iya. Speak English. Speak English. Saya masih ada gimana kalau sama orang itu Jepang gitu. Bekupon oma itu roh. Itu kan Nippon. Nippon itu nah ini juga replika. Ini mas. Ini salah satu replika kecil kan gambar. Ini suasana. Wah itu mas. Rumah sakit Simpang. Ini dulu yang jadi saksi sejarah lah. Itu ada mayat. Wah, bagus. Ini lagi mas. Foto-foto sejarah sini. Foto-foto ya. Iya, foto-foto tempo dulu yang menggambarkan tadi perjuangan, foto-foto pas lagi pembangunan ataupun Surabaya tempo dulu. Oke. Oke. Nah ini Terus? kan tadi jelasin ada the first floor, ini second floor. Kita Ini naik. lantai ke sini. satu, Cak, ya? Ini lantai satu. Kita naik dulu ya. Kita naik dulu. Ini apa, Cak? Ini Muhammad Mangun di Projo. Siapa itu? Siapa itu? Ini kayu wocon dewe. Ini gelar pahlawan. Ya ini sama lah, seliting Iya, sama Bung Tomo zaman dulu. Oke. Nah, Lanjut kita ke naik lantai atas 2. ya. Kita naik ke atas. Ada apa sih? Ini di second floor-nya, di lantai Lantai kedua. Ini lebih banyak senjata loh, Senjata. senjata. Bahkan di sini ada diorama statis, ada 2. Apa itu? Nanti kita coba. Ayo kita muter dulu. Itu loh, Cak, fotonya. Oh ya. Hormat. Nah ini. Ini apa, Bisa ya? saya ngomong Ini senjata. apa? Ini dulu, coba. Saya menarik ini. Iya. Kelinteng gitu, ketapel. Ini salah satu dulu perjuangan Surabaya. Ini pakai ini. Ketapel. Nah kalau ini sudah umum ya, senjata tajam. Tadi kamu sudah bilang bahwasanya di sini kan banyak peninggalan ataupun museum senjata-senjata yang dipakai area Surabaya. Hmm. Akan nah ini Oke. ini sepeda mbah itu. Kamu. Mbah. Ayo. Dibaca ya. Apa sepedanya siapa itu? Sepeda kuno. Oh. Ya punya area dia. Bani lo kempos mat. Saya tumbak. Ini apa ini? Peralatan medis. Oh ini kumpulan lagu-lagu Belanda ini. Peralatan medis dan lain-lain. Oke. Nah ini uang kuno. Oh ini uang 10 rupiah. Sama tin sen, tien gulden. Ini masih zaman company Belanda. Wah, lengkap luar biasa. Ini yang unik di sini tadi saya jelaskan bahwa di second floor selain senjata ada diorama statis. Diorama itu apa? Nah, ini itu kan ada. Ini dulu aja. Belum kita masuk. Ini BKR ya tadi kan, Barisan Keamanan Rakyat. Oh jelas tapi ini salah satu suasana ketika ini sebelum perang ini biasanya. Ini istilahnya distribusi logistiknya ada yang masak. Oh gitu ya. Iya. Koro aku biyen yang delok. Iya. Ayo, ini loh yang menarik di sini ada diorama. Diorama itu apa? Gelap gak, Mat? Diorama. Ah, ini, Mat. Nah, seperti ini gambar diorama. Gelap. Gelap. Cuman ini diorama itu jadi ada peragaan, nanti ada suaranya. Heeh. Ada istilahnya kayak patung ini di sini.
Please touch to continue, sentuh untuk melanjutkan. Apa Cina? Ya Indonesia dong kita. Loudspeaker. Nah, ini contoh satu diorama itu apa sih? Selamat datang para pengunjung. Saat ini Anda berada dalam area diorama statis Museum 10 November yang berada di Tugu Pahlawan Surabaya. Agar memudahkan kita mengikuti jejak para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita dengarkan setiap etapa perjuangan arek-arek Surabaya. Dalam keadaan terdesak dan terkepung oleh rakyat pejuang, pimpinan pasukan Inggris di Surabaya meminta bantuan. Nah, skip aja. Kenapa? Durasinya ini sekitar 10 menit. Lah nang kene Cak Mus dulu ngopi. Jadi ini gitu, kita bisa klik terus kita nanti dapat sejarah ceritanya dengan berbagai ornamen ataupun bentuk ya, replika. Bisa. Itu sesuai tema kisahnya Nah, ya. ini pas di laut, ya kan? Gelap ya, udah ya. Gelap gitu aja. Sini aja ya. Ya udah, kita Iya. lanjut. Oke. Keren. Jadi kita cerita itu sambil lihat visualnya itu berupa patung replika. Oke. Ini bendera. Merah putih. Nah ini, tadi kan Cak Mus di awal sudah disambut dengan ketapel kan. Ini salah satu senjata. Ini jelas area-area Surabaya Joko ini biar. Organik yang digunakan keniu. Oni klik nendol lan isit leger lah. Jelas inggone londo dicolong area-area. Iya. Garap. Iya. Area Surabaya rampas dari markas-markas pada Surabaya. Apa iya? Apa? Gak jelas. Ini markas Jepang di arek-arek. Ini senjatanya ini. Ini seperti di awal tadi loh. Oh iya. Terus nanti detailnya nggak bisa lah kita satu-satu ya. Iya, ya datang aja ke sini. Ya harus ke sini. Harus ke sini. Kalau mau detail ya jangan. Kita gimana ya mau mendetailkan? Ini aja sudah insya Allah mewakili ya Mat. Iya. Jadi ininya gini loh Mat. Kalau saya bisa beropini dalam artian sebelum kita pergi kemana-mana, sebelum kita ke mall atau istilah wisata, alangkah baiknya itu ke sini. Kenapa? Paling nggak apalagi bagi generasi muda atau kalau kita punya keluarga, kan punya anak nih, kenalkan di sini sudah situs negara kita biar kita lebih semangat. Itu pejuangnya marah-marah ya. Rojat. Iya, merdeka. Ayo. Kita lebih cinta lagi sama NKRI. Bahwasanya di sini loh bukti-bukti sejarah banyak diceritakan. Ini Mas diorama. Muhammad, sebelum kita lanjut, ini salah satu diorama juga. Oh, yang pertama ya. Tadi kan sudah ada ya. Sekilas saja Mas. Apa bedanya? Sama saya. Oh, ini beda ya. Lihat aja Mas. Tadi kan ada Yang di laut. tadi laut. Ya sesuai tema lah. Nah itu, ini peristiwa yang sering kondang itu kan di Hotel Yamato. Oh ini ya. Itu yang merah, putih, biru. Birunya disuek sama area Surabaya, jadi merah putih. Selamat datang para pengunjung. Saat ini Ya, ayo. Anda berada dalam area diorama statis Museum 10 November yang berada di Tugu Pahlawan Surabaya. Wisatanya dapat, edukasinya dapat, murah, cukup 5.000. Sayang kalau kita nggak kesini. Ya, Oke. ini mungkin cukup ya Mas. Kita perjalanan untuk yang di sini. Kita lanjut, kita keluar lagi. Oke. Kita keluar untuk eksplor tempat-tempat lain, mungkin di Tugu Pahlawan ataupun di monumen di sekitarnya ada hal yang perlu kita shot. Yuk, kita keluar dulu. Oke. Tadi kita keluar dari museum, kita mau ke atas ya, mau lanjutin. Nah ini. Jadi suruh puter. Kalau kita keluar museum tadi, jalan terus keluar ke kiri. Ini ada salah satu tempat souvenir. Jadi kalau misalkan suruh puter ke sini mau dapat pakaian murah. Di sini banyak kaos-kaos, ya kaos Surabaya yang pasti kan, Persebaya.
Ya pernak-pernik souvenir lah yang bisa dibawa pulang sama Suruputers kalau mau oleh-oleh yang pasti murah. Oke. Ya, kita lanjut aja. Ini keluar ya. Iya. Tadi kita turun naik eskalator, naik eskalator lagi. Hah? Ayo, Mat, kita Oke. lanjut. Enak rek ngopi rek. Wah iya, salam Seruput. Tak kopi sih lho ya. Ngopi dah Tugu Pahlawan nih. Nah, iki makanya kan sambang ngopiku gak harus di warkop ataupun di kafe, bisa tempat-tempat bersejarah maupun tempat unik. Contohnya iki, ngopi nanggone Tugu Pahlawan. Sik tak sebut sih. Tapi kan ngopi nggak harus minum kopi, Cak. Oh iyalah, aku paham. Cuman aku durung ngopi tak ngopi. Nah iki tora susu tapi kopi lagi. Gak jelas sih. Tapi enak. Oke. Jadi tak perlu tak tekankan lagi pada Seruputers contohnya. Bahwasanya kalau memang kita mau berwisata yang tadi, mendingan ke sini. Tempatnya asik, edukatif, yang pasti murah dan mudah dijangkau. Nah ini Cakmu sebelum kita akhiri, ini kan salah satu ini monumen tubuhnya. Nah ini tadi penjelasan siapa yang kapan dibangun, kapan diresmikan, bahkan sampai total bangunan tingginya tadi 41 meter. Itu aja. Jadi wis lah, bagi dulur-dulur Seruputers tidak hanya orang Surabaya, ini kan salah satu monumen perjuangan nasional ya, Tugu Pahlawan ini. Ya kita seluruh umat manusia kalau perlu, tidak hanya orang Indonesia. Tekore ini cek ngerti perjuangannya arek Soben. Jadi kata-kata terakhir Camus ini, monumen ini mengajarkan kita bahwasanya keberanian dan daya juang yang tinggi itu bisa mendapatkan pencapaian yang tertinggi. Makanya sampai timbul NKRI harga mati. Merdeka! Salam Seruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.